Selamat pagi, Selamat pagi Ibu, apa kabar? Ya, luar biasa baik. Bapak bagaimana kabarnya? Baik, ya sedikit sibuk. Oke, sangat sibuk ya namanya Ya. kepala sekolah banyak tugas dan tanggung jawab. Ya, Baik, begitulah. Bapak Kepsek, mungkin pada kesempatan pagi ini kita ada sedikit ngobrol kira-kira rencana Bapak Kepsek untuk sekolah ini dalam 3 sampai 6 bulan ke depan. Baik, saat ini kebetulan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan mode mandiri berubah, maka tahap 1 adalah bagaimana penguatan kapasitas guru itu sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa masuk kelas dengan menyiapkan perangkat pembelajaran yang ada pada PMM dan juga yang disiapkan oleh guru sendiri. Jadi tujuan Bapak Kepsek adalah untuk adanya peningkatan kapasitas guru dalam mempersiapkan perangkat mengajar ya. Baik, menurut Bapak Kepsek dalam 3 sampai 6 bulan ke depan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, apa nih yang akan dilakukan? Program apa nih yang akan dilakukan? Baik, dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas itu, maka kita coba menawarkan beberapa kegiatan. Ada IHT, terus ada pembentukan kombel, lalu Bapak Ibu bisa belajar mandiri juga di PMM. Ya, berarti 3 kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama in-house training, kemudian pembentukan kombel, dan yang ketiga tadi yang ketiga itu pelatihan mandiri di PMM. Pelatihan mandiri di PMM. Nah, apa yang menjadi indikator atau tanda-tanda keberhasilan dari ketiga program yang akan Bapak laksanakan di sini? Indikator atau tanda-tanda keberhasilan. Baik, yang pertama itu saya pikir yang paling penting itu niat dulu. Bahwa punya niat, maka untuk mewujudkan niat itu maka kita mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan yang saya bilang tadi itu. Jadi intinya guru harus mempersiapkan diri dengan baik, karena dengan penerapan kurikulum merdeka itu membuat guru itu untuk berjuang, lalu ingin tahunya harus tinggi supaya apa yang dicita-citakan oleh kurikulum merdeka itu sendiri bisa tercapai, bisa terwujud melalui beberapa kegiatan yang saya bilang tadi itu. Sehingga apa yang diniatkan itu harus diwujud nyatakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan itu sehingga cita-cita itu bisa tercapai, harapan itu bisa terwujud. Oke, baik, dari penjelasan Bapak berarti agar ketiga program ini bisa berjalan dengan baik, yang paling utama dimulai dari diri sendiri, dari diri guru, yaitu betul sekali. Niat. Ya. Baik, Bapak Kepsek, untuk menumbuhkan kesadaran guru agar mau atau berniat untuk mengikuti program ini, kira-kira apa yang Bapak Kepsek akan lakukan? Baik, untuk kegiatan itu tentu saya berkolaborasi dengan pengawas, pembina untuk bersama-sama memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru, memberikan dorongan. Ya, meskipun sedikit-sedikit kita ada kesan memaksakan begitu supaya mereka betul-betul berjuang dan mempersiapkan diri begitu. Saya berkolaborasi dan bersinergi dengan Ibu pengawas pembina untuk membantu mendorong, memotivasi Bapak Ibu guru. Menurut Bapak Kepsek, selain pengawas pembina yang terlibat, siapa lagi yang mungkin terlibat dalam kegiatan? Baik, biasanya kita itu berkolaborasi juga dengan orang tua murid. Nah, ada perwakilan orang tua murid itu pengurus komite. Jadi kita selalu berdiskusi bagaimana harapan orang tua, harapan sekolah, sehingga kita padukan menjadi satu, sehingga di rumah orang tua memberikan pemikiran positif, motivasi dan dorongan, sekolah juga memberikan motivasi dan dorongan itu, sehingga apa yang diniatkan oleh sekolah dan orang tua itu betul-betul tidak bertepuk sebelah tangan, tapi berjalan beriringan begitu. Berarti
agar kegiatan ini juga bisa berjalan dengan baik dan program yang direncanakan juga bisa berjalan dengan baik, maka perlu adanya kolaborasi antara pihak sekolah, pengawas sekolah dengan orang tua. Ya, saya juga melihat bahwa di sekolah ini juga orang tua dalam hal ini komite sering dilibatkan ya Pak ya, dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Baik, untuk 3 program tadi yang Bapak sampaikan, ada in-house training, ada pembentukan kombel, ada pelatihan mandiri di PMM. Kapan kira-kira mau dilaksanakan? Karena kita sudah programkan, maka dalam waktu 1-2 minggu ke depan kita sudah jalan untuk program-program ini. Bahkan kami sudah bersepakat bahwa setiap Jumat itu pukul 1 sampai pukul 13 sampai 14.30 itu waktu kami untuk berdiskusi dalam komunitas pelajar. Oh iya. Jadi rencana aksinya akan dilaksanakan 1-2 minggu ke depan di bulan ini ya, bulan Oktober sekarang. Di bulan Oktober. Kemudian selama ini memang sudah ada program yang sudah dibangun, yaitu setiap Jumat jam 13 sampai jam 14.30 akan ada diskusi ya. Betul. Bersama Bapak Ibu guru dalam komunitas belajar di SMA Negeri 1 WNAP. Bapak Ibu, Bapak Kepsek mungkin dalam 1-2 minggu kalau kegiatan ini dilaksanakan, apa yang memastikan Bapak bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Baik. Untuk menjalankan kegiatan ini dengan baik, maka kepala sekolah itu akan terlibat langsung di dalam kegiatan itu. Bahkan kepala sekolah bisa menjadi fasilitator dalam kegiatan itu. Juga saya melibatkan ibu pengawas untuk bisa mendengarkan apa sih yang terjadi di kelas, karena di kelompok atau di komunitas pelajar itu kan pasti akan berdiskusi lebih banyak. Bisa juga berbagi praktek baik, sehingga guru-guru yang mengalami kendala dengan penerapan metode tertentu, ada pengalaman dari guru lain itu bisa di-sharing lalu bisa diterapkan di kelas. Ini untuk komunitas belajar. Lalu untuk yang IHT, ya tentu kita melibatkan narasumber dari luar, salah satunya itu pengawas pembina kita. Begitu. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada dukungan dari ketua komite juga, ya, betul dari orang tua murid dalam hal ini komite. Apa dukungan yang diberikan oleh orang tua atau komite ini bagi pengembangan program yang Bapak tadi sampaikan? Baik, memang keterlibatan orang tua itu tidak seperti yang diperankan oleh guru. Yang keterlibatan orang tua itu dalam bentuk yang saya bilang tadi itu, bagaimana dia memberikan motivasi dan kepastian jam belajar anak-anak di rumah, sehingga apa yang persiapkan oleh guru, yang dilakukan oleh guru di sekolah itu betul-betul tidak berhenti di sekolah, tapi dia bersambung di rumah. Maka setiap awal tahun itu kami rapat dengan orang tua murid, memberikan gambaran apa yang terjadi di sekolah, lalu di rumah itu orang tua memberikan penguatan dan juga memberikan motivasi kepada anak untuk memastikan semua kegiatan di sekolah bisa dilanjutkan di rumah, lalu apa yang terjadi di rumah bisa nanti berkoordinasi dengan guru dan wali kelas di sekolah. Jadi kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah itu selama ini sudah jalan sih. Tinggal kita perkuat saja. Berarti untuk kegiatan yang Bapak inginkan terjadi itu juga ada dukungan dari komite orang tua murid, dalam hal ini adalah komite dan sekolah. Dalam ini Bapak Kepala Sekolah selalu membangun sinergitas antara orang tua, dalam hal ini komite, kepala sekolah, pengawas pendidik. Iya, betul sekali. Selanjutnya Pak, dukungan apa sih yang Bapak inginkan untuk pengawas pembina lakukan nih di sekolah ini? Kalau berkaca pada yang sudah lewat, peran pengawas pembina itu sangat bagus ya. Bagaimana mendampingi kepala sekolah,
dan juga mendampingi Bapak Ibu guru di dalam proses mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai pada evaluasi dan tindak lanjut. Harapan ke depan itu semoga Ibu pengawas terus memberikan dorongan dan motivasi, dan juga terlibat dalam membentuk memberikan pendampingan kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu guru, apakah dalam bentuk kegiatan IHT, membantu mencerahkan Bapak Ibu guru dalam mengakses PMM, dan juga membantu Bapak Ibu guru dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran bersama kepala sekolah. Baik Bapak, jadi banyak hal yang diinginkan juga untuk peran pengawas di sini ya. Dan saya juga tentu akan mensupport karena kita bersama-sama bagaimana meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang berujung pada peningkatan kompetensi dari peserta didik. Ya, kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini membuat pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan menyenangkan kepada peserta didik. Betul. Ya. Setelah kita diskusi ini, mungkin apa ini yang Bapak mau simpulkan dari pembicaraan kita ini? Bahwa untuk menjalankan sesuatu itu yang pertama itu harus ada kolaborasi, ya. Terus harus ada niat. Setelah ada kolaborasi dan niat tadi itu, lalu apa yang direncanakan itu harus dikerjakan. Sehingga apa yang menjadi impian tadi itu, misalnya soal persiapan terus IHT, terus bagaimana aktif dalam kombal, terus yang berikut juga itu bagaimana masuk dalam PMM, itu karena ada motivasi, dorongan, niat yang kuat, dan juga ada kerjasama dengan kepala sekolah, dengan pengawas pembina, sehingga yang diharapkan itu bisa tercapai. Lalu tidak sampai di situ saja, tapi bahwa kegiatan-kegiatan itu harus dievaluasi, ya. Apakah dia berjalan baik atau tidak. Nah, contohnya kegiatan ini nih, pasti nanti setelah 3 bulan kepala sekolah akan mengevaluasi, sama juga ibu pengawas pasti akan memberikan evaluasi dan mendengarkan apa sih yang terjadi setelah dilakukan program ini, sehingga setelah evaluasi itu kita buat refleksi. Nah, nanti setelah refleksi itu baru kita buat rencana tindak lanjut. Oh, setelah kita melakukan kegiatan ini, yang berhasil ini, yang masih kurang ini, maka pasti kita akan perbaiki yang kurang untuk kita tingkatkan di 6 bulan ke depan lagi. Gitu. Jadi dari apa yang kita bicarakan nih, apapun yang kita lakukan itu perlu adanya evaluasi. Betul sekali. Evaluasi untuk menilai keberhasilan program kita. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, bahwa Bapak ingin menyusun program 3 bulan ke depan untuk peningkatan kapasitas guru dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran. Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama melalui in-house training, kemudian pembentukan kombel, dan pelatihan mandiri di PMM. Nah, sebagai pengawas pembina tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya akan membentuk kemajuan di sekolah ini, sehingga apa yang kita harapkan bersama, peningkatan kapasitas guru di SMA Negeri 1 Waikabubak bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak Kepala Sekolah, mari kita laksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Kita berharap apa yang direncanakan itu yang dilaksanakan, dan nanti akan ada evaluasi dan monitoring dari saya sebagai pengawas pembina di sekolah ini, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama itu bisa terwujud atas kolaborasi pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, kemudian orang tua murid, dalam hal ini komite, dan saya sebagai pengawas pembina. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat membantu Bapak Kepsek, mungkin dari hal yang kita sama-sama diskusi ini dapat membantu Bapak Kepsek, ya.
untuk bisa merencanakan program 3 sampai 6 bulan ke depan. Dan saya berharap sekali lagi apa yang kita rencanakan itu bisa dilaksanakan dengan baik dengan dukungan dari semua pihak. Saya yakin kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin satu hal Pak, apa yang Bapak pikirkan bahwa kegiatan atau apa pikirkan untuk memastikan bahwa kegiatan ini nanti pasti bisa berjalan dengan baik. Baik. Untuk keyakinan soal kegiatan yang akan berjalan dengan baik, saya pikir yang pertama itu disiplin, yang kedua itu komitmen. Kalau orang berdisiplin dan berkomitmen dengan apa yang dia sudah rencanakan, pasti akan terlaksana dengan baik. Iya, kalau kesiapan dirinya bagaimana? Kemampuan dirinya? Setelah saya pelajari, guru hebat-hebat semua. Guru hebat-hebat. Tinggal didorong, terus diberikan motivasi. Dan saya teringat setiap kali Vikon, Pak Kari selalu omong 1000 langkah ke depan ditentukan oleh langkah pertama. Iya, sebenarnya ya berarti banyak potensi yang bisa potensi sangat banyak. Cuma belum dimaksimalkan. Ya. Jadi mungkin butuh niat, dorongan, motivasi sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Ya, baik Bapak, ya seperti yang tadi kita bicarakan, semoga 3 kegiatan yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kapasitas guru dan tenaga pendidikan di sekolah ini dalam penyusunan perangkat pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik melalui tadi in-house training, yang kedua melalui penghakiman Kombel, ya, dan melalui mengakses, ya, dan kemudian yang melalui pembentukan Kombel, kemudian melalui pelatihan mandiri di Selamat ya Pak, semoga apa yang cita-citakan dapat terwujud. Saya sebagai pengajar akan terus mendampingi sekolah ini. Selamat siang dan shalom, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Terus berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan. Ya.